Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya telah melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita di malam hari ini atau detik ini masih menikmati ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali ya, kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 123 ya. Surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Wattaqu, dan takutlah kamu. Maksudnya takut kepada Allah, juga takut kepada azab Allah. Yauman, suatu hari, yang dimaksud adalah hari kiamat. La tajzi, tidak dapat menggantikan nafsun, seseorang, an nafsin, dari seseorang. Jadi pada ayat ini kita diperintahkan ya, wattaku, dan takutlah kamu ya, dari azab Allah. Ini kalau melihat ayat ini ya, artinya fitrah manusia itu pada dasarnya mau taat kepada Allah ketika Allah itu memberikan ancaman. Gitu saja kadang-kadang orang itu artinya nggak takut
Padahal Allah banyak sekali menerangkan, ya, artinya banyak ayat yang menerangkan tentang azab Allah, tentang siksa neraka. Tapi manusia ya tetap santai aja, nggak pernah ada yang takut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca satu ayat yang isinya itu adalah azab Allah atau peringatan dari Allah, maka Nabi atau Rasul itu membaca ta'awud. Artinya apa? Nabi berlindung dari azab Allah. Lah ketika ayat itu menceritakan tentang rahmat Allah, maka Nabi pun berdoa, ya, agar rahmat itu didatangkan oleh Allah. Maka di dalam ayat ini wattaqu yauman, takutlah akan azab Allah dikala hari kiamat itu, ya. Dikala hari kiamat itu, kenapa? La tajzi nafsun an nafsin. Jadi orang itu tidak bisa menggantikan dari orang satu ke orang yang lainnya, dalam arti menggantikan yaitu dosa ataupun pahala. Tidak bisa satu menolong di antara satu dengan yang lain. Misalnya kalau dulu di dunia punya sahabat, kerabat dekat, atau bahkan yaitu teman yang sangat akrab sekali, itu nanti kalau di akhirat tidak bisa saling menolong. Ya, yang satu misalnya masuk neraka, yang satu di surga, terus protes, ya Allah itu teman saya. Ketika dihisab ditimbang amalnya, yang satu kurang, yang satu cukup, terus menolong, nggak bisa. Atau memberikan sebagian pahala untuk orang lain, itu juga nggak bisa. Makanya perjalanan ke akhirat itu sebenarnya membutuhkan cukup banyak, yaitu modal, ya. Kalau misalnya orang mau pulang kampung saja modalnya cukup banyak, ada uang, ada mobil, ada macam-macam. Tapi giliran ketika orang itu cari modal untuk ke akhirat, itu biasanya ogah. Padahal kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada akhir, itu adalah di akhirat. Kalau di dunia saja itu berapa? Paling 65, 64 sampai 70, 100 tahun. Kalau orang sekarang itu misalnya sampai umur 150 tahun, itu jarang sekali. Sedangkan satu hari di akhirat itu adalah yaitu 1000 tahun. Sampeyan bandingkan, kalau satu hari di akhirat 1000 tahun, sedangkan kita hidup di dunia paling lama itu 100 tahun. Berapa persennya? Kalau seandainya rata-rata itu umur 100 tahun, itu hanya berapa persen? Ya, ibaratnya kalau hidup di akhirat tuh cuman beberapa jam saja. Makanya Allah memberikan peringatan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu dengan yang lain tidak bisa memberi pertolongan sedikit pun. Misalnya temannya ada yang punya pahala lebih banyak, setelah itu diberikan. Ini ya Allah, saya rela. Enggak bisa. Jadi di sana itu nafsi, sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri. Oleh karena itu kalau menjadi orang yang beriman,
itu apa atau setiap apa yang keluar dari lesannya, setiap apa yang ada di dalam hatinya, setiap apa yang diperbuatnya itu harus jawabkan. Itu orang beriman. Orang beriman itu kan qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Watasdiqu bil qalbi, diyakini di dalam hati. Wa arkanu bil arkan. Setelah itu dilaksanakan, direalisasikan dengan amal perbuatan. Itu orang beriman. Makanya antara kata, lesan, hati dan perbuatan itu harus lurus. Artinya sejalan antara kata, hati dan perbuatan. Ketika orang beriman itu berkata, maka tentu pertama dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apakah aku berkata yang demikian ini diperintah Allah, dilarang Allah? Itu sudah dipikirkan. Kenapa? Karena setiap kata sedikit banyak itu adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Maka sebenarnya kalau orang itu benar-benar beriman, itu tidak ada orang itu yang berkata merugikan orang lain. Karena pertama dia harus bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua dipertanggungjawabkan kepada manusia. Kira-kira aku berkata demikian apakah menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menyakiti macam-macam. Itu namanya pertanggungjawaban. Belum lagi watasdiqu bil qalbi, diyakini di dalam hati. Jadi Allah itu yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Wa arkanu bil arkan. Gambaran hati itu adalah yaitu perbuatan manusia. Itu orang-orang beriman. Sampai dikatakan di dalam surat ke-31 ayat 33 bahwa antara yaitu orang tua dan anak itu tidak bisa yaitu saling menolong. Surat ke-31 ayat 33. Saya melihat surat ke-31 surat Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsaw yawmal la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazil aw waladihi syai'a. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini adalah yaitu diawali ya ayyuhan nas. Ini menunjukkan turunnya ayat ini adalah di Makkah. Karena sifatnya masih umum, diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Ittaqu, bertakwalah kamu sekalian rabbakum kepada Tuhanmu. Jadi anjurannya itu bertakwalah. Maka Umar bin Khattab menerjemahkan bertakwa itu kayak apa sih? Insya Allah gambaran Umar bin Khattab itu ngeten. Kamu tahu jalan, ketika jalan itu banyak durinya. Bagaimana kita itu jalan tidak terkena duri? Itulah takwa. Faham niki? Kalau jalan itu digambarkan jalan itu banyak duri, banyak halangan. Bagaimana caranya kita enggak terkena duri? Berarti apa? Kita harus melangkahnya itu berhati-hati. Kalau misalnya di situ ada duri, ya jangan dilewati.
Atau kalau perlu kita singkirkan. Lah duri ini adalah gambaran maksiat. Duri ini adalah gambaran yaitu setan-setan yang berada di sekitar kita. Makanya kita itu dituntut bertakwa. Itu banyak halangan. Kenapa? Hubungannya dengan yaitu apa? Jin, setan yang senantiasa menggoda kita, bagaikan duri tadi. Oleh karena itu ketika kita atau pada saat kita itu tergoda dengan maksiat, segeralah kembali kepada Allah dan kita berhati-hati jangan sampai terpedaya dengan godaan setan. Jadi wattaku atau ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Yang dimaksud adalah takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu adalah semakin takut semakin dekat kepada Allah. Wahsau, ya, dan takutlah yauman, pada hari itu la yajzi, tidak bisa memberikan pertolongan, walidun, orang tua, awwaladi, kepada anak-anaknya. Sampeyan bayangkan di akhirat itu seandainya ada seorang putra yang terjerumus ke neraka, orang tuanya, ayahnya, ibunya tidak bisa memberikan pertolongan, padahal itu ayahnya. Kita tahu bagaimana hubungan antara ayah dan orang tua, begitu erat, begitu kuat. Akan tetapi karena yang satu ini adalah durhaka kepada Allah, yang satu beriman kepada Allah, maka ketika di akhirat ini tidak bisa menyatu. Meskipun itu antara ayah dan anak. Makanya kadang-kadang ketika ada anak yang durhaka kepada Allah, itu orang tua itu kadang hatinya sakit, diingatkan nggak mau, diberi nasihat nggak mau, bahkan sampai kadang-kadang menggunakan kekerasan. Itu tujuan orang tua itu sebenarnya agar kelak di akhirat itu bisa berkumpul bersama-sama antara ayah, antara suami, istri, anak, cucu. Ini bila mana nanti menjadi orang-orang yang soleh solihah, maka kelak di surga akan dikumpulkan oleh Allah, dijadikan satu. Makanya orang tua itu bagaimana caranya menjadikan anak-anaknya, putra-putranya itu menjadi anak soleh solihah. Tujuannya ya kelak agar bisa berkumpul di surganya Allah. Atau sebaliknya, wala mauludun huwa jajin awwalidihi syai'an. Atau anak ya tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun terhadap orang tua. Sebaliknya, kalau orang tuanya yang durhaka kepada Allah, anaknya yang iman kepada Allah, itu pun ketika di akhirat tidak bisa memberikan pertolongan. Putranya protes kepada Allah, ya Allah itu ayah saya, ya Allah itu bapak saya, jangan kau jerumuskan ke neraka. Apa daya, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, ya. Dan pada saat itu rata-rata ketika di akhirat itu hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak bisa memikirkan orang lain, ya, kecuali Nabi. Nabi itu yang dipikirkan adalah umatnya. Itu karena memang Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Selain itu perbuatan Nabi insya Allah tidak pernah salah. Sedangkan kita punya apa? Sholat kadang ya tidak khusyuk, tidak punya apa-apa. Makanya kita itu di dalam ibadah
melakukan sebuah kebaikan itu semata-mata hanya memohon ridho Allah, cuman itu. Untuk nilainya terserah Allah. Makanya jangan menghitung pahala kita. Seakan-akan kita sudah punya banyak pahala. Sudah ibadah ini, sudah jariah ini, sudah ini dihitung. Semuanya dihitung. Jangan pernah menghitung, ya. Sebenarnya kalau artinya ditukarkan dengan surga Allah, itu kurang, sangat kurang. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak. Ini diawali dengan inna. Inna itu kata tauhid, untuk menguatkan. Lek orang Jawa bilang niku napa nggih? Lek cara sumpahe wong Jawa niku temenan, yakin, sampai diimbui napa? Keting. Siapa ngoten to? Yakin keting. Niku aslinya kan tauhid, menguatkan. Nah, Allah kadang-kadang menggunakan kode, menggunakan inna, anna, ya. Niku adalah tauhid. Sesungguhnya wa'dallah, janji Allah hakun, hak, benar. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tanda. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah pernah kamu terperdaya oleh tipuan dunia. Dunia itu semakin lama, semakin tua, itu semakin indah, semakin cantik, semakin menggoda. Siapa yang tidak tertarik dengan dunia? Ini mendekati kiamat, dunia semakin cantik, maka banyak orang yang tergoda dengan dunia. Semakin mendekati hari kiamat, maka dunia semakin menggoda. Oleh karena itu ketika kita mencari dunia, maka berhati-hatilah. Artinya yang pertama yang harus kita artinya kita mantapkan adalah niat kita. Karena kata Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah, ladang untuk menanam yang nanti akan dipetik, ya, atau dipanen di kemudian hari, yaitu pada hari kiamat. Makanya Allah menciptakan dunia ini itu adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu nanti yang kelak pahalanya yaitu akan dipanen ketika kita kembali kepada Allah. Maka niatilah setiap aktivitas kita, apapun aktivitas itu, kita niati untuk ibadah kepada Allah. Mungkin yang jadi petani, kita niati bahwa kita jadi petani adalah ibadah kepada Allah. Yang jadi tukang, yang jadi guru, yang jadi dokter, jadi apapun, semuanya itu kita niati untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita punya niat di dalam hati, yaitu niat ibadah kepada Allah, insya Allah di dalam pekerjaan kita itu akan terselamatkan, akan selamat. Misalnya pedagang, niatnya adalah ibadah kepada Allah, tidak mungkin dia itu mau riba. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Lah ibadah ini adalah bermacam-macam perilaku yang baik. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ketika orang sudah punya niat segalanya untuk Allah, setiap melangkah itu sudah dipikirkan ini perintah ataukah larangan, sehingga tidak mungkin menjadi pedagang yang niatnya karena Allah terus menipu, berbohong, terus riba, ngakali orang. Tidak mungkin.
Karena berangkat di dalam hati sudah niat ibadah kepada Allah, dan yang dipersembahkan untuk Allah itu adalah mesti yang terbaik. Makanya penting ya. Oleh karena itu kata Nabi, setiap apa yang dilakukan oleh orang yang beriman itu sebenarnya adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Dan ini adalah tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala ibadah itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Kita niatkan ya, jadi apapun, jadi pedagang, jadi petani, guru ya, mungkin ada yang jadi dosen dan lain sebagainya. Itu kita niati ibadah kepada Allah, insya Allah akan selamat ya. Hati kita sudah yakin hanya semuanya itu adalah untuk Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan pernah terpedaya oleh kehidupan dunia. Maksudnya kita boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, boleh. Okay. Tapi jangan sekali-kali pernah menjadi budaknya dunia. Paham nggih? Menjadi budaknya dunia. Ibaratnya kita itu enggak naik harta, tapi kita dinaiki harta. Sehingga apa? Orang itu banyak yang menjadi budaknya dunia, siang malam mencari harta, tapi dia lupa kepada Allah. Waktunya sholat tidak pernah sholat, waktunya zakat tidak pernah zakat, waktunya puasa tidak pernah puasa. Itu namanya menjadi budak dunia. Dan orang semacam itu nanti sengsara hidupnya. Sengsara. Baru di alam barzah saja sudah sengsara itu. Ketika ditanya dari mana hartamu, untuk apa hartamu, itu sudah nggak mampu menjawab. Dan malaikat siap untuk memukul. Boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, harta sebanyaknya boleh. Dan Islam itu menganjurkan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu memang butuh harta. Untuk perjuangan butuh harta, untuk membangun masjid butuh harta, untuk pergi haji juga butuh harta. Sampai sholat tuh butuh harta. Pakai sarung, pakai baju, itu kan juga harta. Terus bisa sodako, bisa infak, bisa jariyah. Bahkan dianjurkan kalau bisa apa? Punya harta. Agar apa? Agama Islam ini bisa maju. Cuman itu syaratnya. Jangan sampai kita itu terpedaya sampai akhirnya apa? Melupakan yaitu Allah. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat itu yang asalnya miskin, begitu ya, miskin, sangat miskin. Ketika itu memohon kepada Nabi agar didoakan menjadi orang yang kaya. Akhirnya apa? Diberi kambing. Karena doa Nabi, ya setiap apa yang dipanjatkan Nabi itu kan senantiasa didengar Allah dan dikabulkan. Akhirnya itu berkembang banyak. Yang awalnya itu adalah apa? Istiqomah di dalam, yaitu sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, istiqomah. Karena pada saat itu hartanya, kambingnya masih sedikit. Lama kelamaan berkembang banyak, kambingnya banyak. Akhirnya apa? Dia disibukkan dengan kambingnya. Suatu saat ada adzan sholat jamaah, sesekali tidak datang, jarang dulu ya. Besok datang, sekarang itu tidak datang. Akhirnya lama kelamaan itu tidak pernah datang ke masjid. Ketika ditanya Nabi, hai Rasul, kenapa kamu nggak pernah datang sholat jamaah? Bagaimana ya Rasul? Ini terjemahan nggih. Terjemahan juga mboten cek gampang dipahami. Bagaimana ya Nabi, kula niki kok sholat jamaah, ngurusi kambing saja repotnya nggak karuan. Jadi kambingnya itu sudah ribuan, ngurusi kambing repot. Kalau sekarang ini nggih, kalau orang jutawan mungkin ngurusi pabriknya yang cukup banyak sehingga sampai yaitu melupakan Allah.
lali sholat jamaah, gak tahu sholat jamaah. Lama kelamaan akhirnya hatinya itu terpisah dengan masjid, nggak pernah rindu dengan masjid. Padahal orang yang akan mendapatkan lindungan di hari kiamat kelak, yang pada saat itu matahari itu adalah sekitar yaitu sangat dekat sekali dengan kita. Pada saat itu ada 7 orang yang dilindungi Allah. Di antaranya adalah orang yang terpaut dengan masjid. Hatinya itu rindu dengan masjid, kangen dengan masjid. Lek gak nang masjid gak penak blas. Koyo sampean ngono. Lek mboten ten masjid gak penak. Wayahe salat ngaten niku angen-angen kapan sih duhur iki kok gak teko-teko waktu duhur. Lah kita itu kadang-kadang enggak begitu Allahu Akbar peyek kok gelis men to. Kait nang ladang, kait iku wis adzan. Kait macul oleh rong pin. Adzan asar jam 3 utawi jam 3. Allahu Akbar masalah tandang gawe gurung jengkeng wis asar. Niku lak jenenge mboten angen-angen masjid, mboten angen-angen ketemu Allah. Padahal orang ini kalau sudah mengenyam rasanya manisnya iman. Betapa napa nggih manisnya ketika sholat, terutama dikala sujud niku ada ketenangan sendiri. Maka ketika sujud rasakanlah ketika kita niku napa nggih ibarat kayak berbicara langsung dengan Allah. Kekasih kita, Allah yang kita rindukan, Allah kita kepingin ketemu Allah. Mosok gak kangen? Mosok gak kangen karo Gusti Allah? Kita cuma dibagi berapa? Sehari semalam cuma 5 kali bertemu. Makanya kalau bisa kita perbanyak sholat sunnah agar kita itu sering ketemu dengan Allah, terutama dikala kita sujud. Tidak ada orang yang paling dekat kepada Allah kecuali dikala sujud. Jadi berhati-hatilah dengan kehidupan dunia, terpedaya dengan dunia. Niki apa kata berhati-hati. Boleh mencari dunia, asal semuanya itu adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah jalan. Kita punya harta, kita gunakan jalan untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita tidak terpedaya dengan apa kehidupan dunia. Terus yang selanjutnya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ada penipu. Penipu itu ada kalanya dari setan, dan setan itu adalah minal jinnati wan nas. Ada kalanya dari jin langsung, yang itu biasanya yaitu apa membisikkan sebuah kejahatan di dalam dada manusia. Tapi yang minan nas, yang jenis manusia itu yang bisa kita lihat secara langsung, dan itu langsung memberikan contoh kemaksiatan. Jadi penipuan. Makanya seringkali ketika orang itu sudah menjadi setan, itu bahkan hartanya pun direlakan untuk mencari teman agar dia pun artinya sama dengan dia. Makanya orang jahat itu mesti mencari teman jahat. Bagaimana caranya orang baik ini menjadi jahat? Bagaimana orang tidak pernah maksiat menjadi maksiat? Pertama apa? Ya harus dibiayai. Ketika sudah berjalan maka dilepas. Itulah perilaku setan. Awal mula diajak maksiat, misalnya minum, pertama kan gratis, silahkan minum sepuasmu. Kalau perlu sampai ngeletak dibayari sampean. Tapi kalau sudah begitu
tercandui, ya dilepas, silahkan cari sendiri. Itulah setan. Setan itu hanya mengantarkan menuju kemaksiatan. Setelah melakukan kemaksiatan, maka kata setan begini, aku tidak ikut-ikut tuh, aku takut kepada Allah. Itu ucapan setan. Aku takut kepada Allah. Jangan dikira setan itu tidak takut kepada Allah. Jadi tugasnya mengantarkan kepada maksiat. Itu loh maksiat. Didorong sampai melakukan maksiat, setelah melakukan maksiat ditinggal. Itu perilaku setan. Katanya apa? Dia takut kepada Allah. Makanya setan itu juga percaya kalau ada Allah, itu percaya. Ya. Maka berhati-hatilah. Ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, ya. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Orang lain itu tidak bisa membantu dengan orang lain. Misalnya tukar pahala, tukar dosa. Iki dosaku pen. Ya, aku cek iso mlebu swarga, enggak bisa. Ini pahalaku. Enggak bisa. Wala tajiratu wizra ukhra. Tidak bisa orang lain menanggung dosa orang lain. Makanya di dunia kadang-kadang kan begini. Wis lakonono sak karepmu lah. Tak tanggungi dosane. Sinten sing saged nanggung dosa? Enggak bisa. Yang melakukan dosa juga yang menyuruh juga dosa. Sama saja. Gitu kadang-kadang disuruh banyak. Wis bunuh nanti tak tanggungi dosanya kaya wong top ae nanggung dosa. Ya, iku jenenge gak tahu sekarat nggih ngeten niku. Ya. Orang itu kalau pernah sekarat enggak berani berkata demikian. Karena apa? Orang sakaratul maut itu sangat sakit. Ya. Terus yang kedua, wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, daripadanya, adlun, tebusan. Jadi nggak bisa ketika kita itu masuk neraka, timbangan kita itu kurang, terus kita tebus pakai harta, nggak bisa. Terus kalau di sana itu hartanya siapa yang dibawa? Nggak ada toh orang yang mati membawa harta. Nggak ada, semuanya ditinggal. Makanya harta yang sesungguhnya kata Nabi itu apa? Pertama, yang kita makan itu harta kita. Jenengan nedo itu berarti milik kita. Yang kedua, yang kita pakai, termasuk pakaian, ini adalah harta kita. Untuk ibadah, ini harta kita. Yang ketiga, yang kita jariahkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, kita amalkan, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang nanti atau kelak di hari kiamat kita akan menemukan. Selain itu bukan harta kita. Yang kita tinggalkan ini belum tentu menjadi sebuah pahala, terkecuali kalau putra putrinya adalah anak solihah, mungkin bisa menjadi pahala. Tapi dikala anaknya ini adalah orang yang tidak solihah, biasanya hanya berebut warisan, malapetaka, bahkan kadang-kadang saling membunuh. Oleh karena itu kata Nabi, jangan bakhil terhadap diri sendiri. Orang yang tidak pernah infak, sedekah jariyah, maksudnya semampunya, itu berarti orang yang bakhil, medit dengan dirinya sendiri. Enten tak kira-kira wong medit karo awake? Ada. Mosok karo awake medit. Yang kelak akan kita ketemukan di akhirat.
Yang dimaksud adalah jariyah, infak, sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Allah sudah tahu kok berapa harta yang dipinjamkan kepada kita. Kita kan dipinjami tuh, pinjami Allah. Berapa yang kita miliki, Allah tahu. Makanya sesuai dengan kemampuan kita di dalam sedekah jariyah ataupun sedekah. Jadi kalau kita tidak menggunakan harta itu dengan baik, ketika kembali kepada Allah maka akan menyesal di kemudian hari. Menyesal. Makanya ahli neraka pernah protes kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia, saya akan beramal soleh sebentar saja. Kenapa? Kata ahli neraka, saya sudah melihat dengan sendiri, saya sudah mendengarkan, saya sudah melihat, yakin kalau memang di akhirat itu ada azab, ada siksaan. Maka kembalikanlah saya ke dunia, saya akan beramal soleh, akan sholat, akan puasa, akan sedekah. Kata Allah apa? Sudah terlambat, gak bisa, sudah terlambat. Makanya sebelum kita menyesal di kemudian hari, sebelum pintu tobat tertutup, maka mulai sekarang kita tata. Jangan sampai kita menyesal. Pintu tobat tertutup itu dimulai ketika roh itu sudah berada di kerongkongan. Lek cara kasare niku berarti napa? Orang yang sudah sakaratul maut itu tobatnya tidak akan pernah diterima. Wis klekek wis badhe napa? Meninggal datek la ilaha, terlambat. Iku jenenge koyok Fir'aun. Fir'aun itu tobatnya adalah ketika mau tenggelam, sudah tenggelam, dan nafas ini hampir dicabut oleh Allah, sudah sakaratul maut, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Cuman tenggane Quran diterjemahkan, saya beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Harun, yaitu yang dimaksud adalah Allah. Terlambat, sudah terlambat. Makanya jasad Fir'aun itu diabadikan sebagai teladan contoh. Itu loh orang durhaka kepada Allah. Wutuh sampai saat ini jasadnya Fir'aun itu wutuh. Itu sebagai contoh. Itu loh Fir'aun yang dulu durhaka kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan, mengaku berkuasa dan lain sebagainya. Itu Fir'aun. Ya. Makanya sebelum kita terlambat, sebelum kita menyesal, mari kita mulai. Kalau kita sudah mulai, kita tingkatkan lagi yang lebih baik. Kita pada saat ini masih bisa bernafas, masih bisa duduk, masih bisa enak-enakan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu masih memberi kesempatan pada kita. Cuman kadang-kadang kita itu tidak terasa. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Begitu bangun pagi masih bisa bernafas, alhamdulillah masih bisa bernafas. Padahal setelah mati untuk sementara. Orang tidur itu kan mati sementara. Setelah itu bangun bisa nafas, alhamdulillah. Berarti Allah masih memberi kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak terasa. Begitu bangun pagi bisa bernafas, juga enggak bersyukur kepada Allah, juga tidak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jenengan nek bangun tidur mesti maca niku nggih. Niku tanda syukur kepada Allah. Kita dihidupkan kembali. Jadi orang yang kufur, yang kurang pahala,
Ya, kurang ibadahnya itu nanti ketika di akhirat itu tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Ini nanti diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 91. Itu nanti nggih, atau surat ke-57 ayat 15. Bahkan kata Allah, ditebus dengan emas seisi dunia, bahkan ditambah lagi sedunia lagi. Enten tah wong duwe emas rong donya. Sampai Allah niku eleng ngemai gambaran yang kayak begitu itu kan saking nemene. Orang itu ditebus dengan emas sedunia ditambah lagi sedunia lagi, berarti 2 dunia tidak akan bisa. Nah, kita punyanya apa? Kadang-kadang nebusnya karo sapi kuru bisa. Ya, dengan ayam. Wong emas rong dunya ndak bisa kok, apalagi dengan kambing, dengan ayam, dengan sapi ya nggak bisa. Ini yang dimaksud adalah perbuatan orang-orang kafir. Itu nggih, perbuatan orang kafir. Jangan khawatir, bagi orang beriman, bagi orang muslim, selama punya iman, nggih, selama punya iman dan berusaha untuk menjadi orang yang baik, insya Allah tetap akan masuk surganya Allah. Mbuh lerene terserah nggih, nang neraka terserah. Maksudnya sesuai dengan berapa banyak dosa yang dimiliki. Makanya tingkatan-tingkatan. Ono sing disiksa dulu wis mentas, ono sing rondok suwe terus mentas, ono sing nemen saking ngetele nggih. Cara dosa ngoten saking irenge angel resika ane, akhirnya eleng resiki rondok suwe. Makanya lek kepingin diresiki dulu ya saiki ditingkatno ibadahe. Ngoten nggih. Karena apa? Pembersih hati itu salah satunya adalah melakukan sholat 5 waktu. Nggih. Sholat 5 waktu itu sebagai pembersih hati atau pembersih dosa. Ketika orang melakukan dosa 1 kali, maka di dalam hati ada 1 titik hitam. 1 titik hitam. Ketika melakukan 2 kali, maka ada 2 titik hitam. Ketika melakukan berkali-kali, maka ada titik-titik yang sampai memenuhi seluruh hati. Oleh karena itu, maka berbahagialah bagi orang yang beriman ketika melakukan maksiat ada penebus dosa, yaitu apa? Sholat. Yang asalnya ada titik hitam, kalau sholatnya benar khusyuk kepada Allah, maka titik hitam itu akan hilang, sehingga hati tetap terjaga dengan bersih. Ketika hati itu bersih, maka mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kalau hatinya itu hitam, itu sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, sangat sulit. Oleh karena itu mari kita istiqomah di dalam melakukan, yaitu apa? Sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun. Sakit sholat, repot sholat, bahagia sholat. Jangan pernah melupakan sholat. Orang itu yang sering meninggalkan sholat rata-rata dikala sakit. Terutama orang itu ketika sakitnya itu dibawa ke rumah sakit, rata-rata itu tidak sholat. Jarang orang yang sholat. Alasannya apa? Sakit ya Pak. Loh, sakit itu tambah gak sholat. Rata-rata orang sakit. Yang kedua, orang yang sibuk itu juga jarang sekali. Kalau nggak kuat imannya mesti meninggalkan sholat. Yang ketiga, orang yang terlalu bahagia itu juga sering meninggalkan sholat. Saking bahagianya kadang-kadang sampai melupakan
Allah. Maka berhati-hatilah ketiga-tiganya itu barangkali berada pada diri kita. Saya kira cukup nih. Oh nggih, monggo. Nggih. Itu nggih. 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 Ini sebenarnya pembahasan ini nanti setelah ini nggih. Ini belum adlun wala syafaah, nanti untuk minggu depan itu sebenarnya syafaat. Tapi sekilas yang dimaksud dalam ayat ini itu nanti ada ayatnya nggih. Tidak berguna syafaat untuk mereka, itu syafaat dari orang-orang kafir. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lah banyak hadis yang menerangkan di antara maksudnya orang itu yang diizinkan untuk memberi syafaat pada hari kiamat itu nanti adalah nabi. Itu banyak hadis yang menerangkan nabi. Bahkan para rasul terdahulu umatnya nanti akan datang kepada nabi. Makanya nabi itu nanti yang pertama masuk surga Allah, itu yang buka adalah nabi, umatnya nabi. Padahal umat yang terakhir. Dan syafaat itu ada, yaitu nanti dari nabi. Lah tentu ketika nabi itu memberikan syafaat adalah pada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lah orang yang nggak taat ya nggak di syafaat itu kan pertolongan toh. Nah pertolongan itu tentu ada napa nggih? Artinya kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan, yaitu sebuah syafaat, nggak ngawur. Termasuk diantaranya orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Lah taat pada Rasulnya itu kan cukup banyak. Termasuk diantaranya banyak membaca yaitu apa? Sholawat kepada Nabi. Itu boleh karena itu perintah Quran. Nggih, ngapunten. Untuk jamaah kita itu kadang-kadang napa nggih? Dengan sholawat niku kayaknya asing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat pada nabi, malaikat berselawat. Lah bentuk selawatnya Allah tentu ini adalah lain dengan kita. Para ulama menafsirkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah kita ya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Kata Nabi, siapa yang disebut namaku tidak mengucapkan sholawat kepadaku, berarti dia termasuk orang yang bakhil, medit. Kertas medit nggih. Ketika disebut Nabi Muhammad, maka kita disunahkan membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya 10. Pahalanya 10. Ngapunten, untuk kalangan kita niku mboten sebegitu napa nggih. Disebut nama Nabi ngoten kadang-kadang nggih meneng ae. Padahal niku perintahnya Allah, perintahnya Nabi, dan hadisnya itu sahih. Quran itu juga. Nanti insya Allah yang memberi syafaat itu hanya Nabi. Makanya ada yang menceritakan di dalam sebuah hadis, Nabi nanti nunggoni umatnya sampai umatnya niku masuk surga seluruhnya, ngenteni saking tanggung jawabnya nunggoni umat. Kata nggih, dados syafaat niku memang ada. Tentu syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat ridha Allah, taat kepada Allah. Tentu ada kriterianya, nggak ngawur. Kadang-kadang kan ngeten, orang berpendapat Allah masih sholat ya kurung barang mesti lek mlebu suar
swarga. Wong sing salat gak mesti apa maneh sing gak salat, wis tambah nemen. Ngoten lho nggih, niku dalil akal. Orang sekarang kan dalilnya begitu. Allah masih salat kok gak mesti mlebu swarga. Nggih, kita jangan membicarakan masalah surga. Yang penting kita melakukan sebuah kebaikan, kepingin mendapatkan ridha Allah. Soal surga nanti terserah Allah. Ngoten nggih. Dadi syafaat itu memang ada. Tapi nanti yang memberikan, orang termasuk diizinkan memberikan syafaat itu hanya nabi. Hanya nabi. Orang lain tidak mampu. Amalnya juga enggak mampu kan. Makanya ngapunten, kalau sekarang ada orang baik niku kiai dan kok dia mengatakan aku nanti yang akan memberi pertolongan kamu, itu terlalu sombong. Terlalu sombong. Manusia itu enggak apa-apa. Hanya nabi nanti yang mampu. Makanya di situ dikatakan nanti nggih ayatnya. Jadi syafaat dari orang kafir itu malah enggak diterima. Pertolongan, dibantu apapun, bantu doa, sing bantu kafir pisan. Ya enggak masuk. Ibaratnya lek cara orang bantu doa itu harus sama-sama muslim sama muslim. Lah lek wong kafir bantu nang muslim enggak nyambung sih. Cara setrum mboten enten sambungane. Lah lek padha muslime, padha mukmine niku masuk. Didoakan. Makanya kita kalau Jumatan itu kan ada Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Setiap hari kita mendoakan orang-orang muslim di antara kita. Katanya enggak tahu ndongan wong. Kita setiap hari mendoakan. Ya, cuman kita tidak menyebutkan namanya. Kalau misalnya jenengan kepingin menyebutkan namanya juga boleh. Ya Allah sampean ampuni si A, sampean ampuni si B, sampean ampuni si C. Monggo. Mboten napa-napa. Tapi lek kepingin dijamak ya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, kabeh wong muslim muslimat itu dimintakan ampunan kepada Allah. Mulai Nabi Adam hingga nanti hari kiamat. Sakjane kan enak niku nggih. Langsung secara keseluruhan atau global. Selain kepada kedua orang tua. Kalau orang tua langsung kita khususkan kan. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Lek sampean dhewe Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Utawa rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kata minta doa kepada, maksudnya mendoakan orang tua. Ngoten nggih. Tetese sehubungan dengan syafaat niku itu nanti ada. Tapi syafaat itu adalah dari nabi. Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, nah itu nanti bisa Nabi memberikan pertolongan. Termasuk orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Bukan manusia-manusia biasa. Dan banyak hadis yang menerangkan itu hanya Nabi yang memberikan syafaat. Sampun ya. Saya kira cukup ya untuk kajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan barokah fid dunya wal akhirah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.